Ya emang kadang-kadang juga ada banyak sponsor yang makin kesini makin ya kayak apa ya sudah mulai kemaruk gitu mas, mulai serakah macam-macam. Pasti itu. Karena mereka ketika mereka memikirkan itu masuk. Hmm, Hati-hati di sini. memikirkan apanya nih? Iya memikirkan itu, oh ntar saya mau ini, itu masuk dia. Mau jadi kaya atau gimana gitu? Iya, itu secara nggak sadar itu masuk, Oh, memasukkan makhluk itu ke dalam diri. walaupun jauh, walaupun mereka nggak pernah ke rumah Aramat atau ketemu Aramat atau Bang Widin, Tetap, walaupun tetap. ya tetap. Jauh itu kan jarak menurut kita. Kalau makhluk gitu mah nggak ada jarak. Oh gitu. Ya, iya. Apalagi mereka sudah tergabung di satu grup yang ada Wajin sama Aramat ya. Bisa Iya, terlibat juga ya. Gitu. Ya. gitu. Alhamdulillah nih Mas bisa ngasih informasi gini benar-benar berharga banget. Makanya saya pikir sempat sih saya mau waktu itu tolong didamaikan dong saya sama Aramat tapi tadinya bokot itu kan dibagiin syarat segala macam terus sempat dia sakit gitu kan sampai Iya. katanya dapat perintah dari saya Klima ya udah damai dulu berdua dulu di rumah Aramat damai sih tapi kesini Iya. sini malah Bang Wahidi sebenarnya sama Aramat saya udah nggak ini lagi sih dulu kan dia Hmm. merasa tersinggung saya sering singgung-singgung di grup yang saya Iya, iya. nggak jujur pengkhianat dia tersinggung kan tapi akhirnya memang kita udah Iya. damai lah intinya gitu kan nah ini Ya paling doanya di waktu-waktu mustajab aja, antara ajan tuh bacain ayat kursi mereka. ke Komat Biar istilahnya kembali sadar lagi gitu. oh Jadi Komat diri. tahajud bagus juga mustajab Iya. tahajud Kalau gituan mah mau dia ilmunya tinggi atau enggak, Ah, kalau udah masuk gitu nggak sadar juga kan. oh gitu ya apalagi orang amat nggak punya ilmu apa apa ya sama kayak saya lah Iya. apalagi dia Heeh. masih muda. Istilahnya peragapan dia nggak kuat. Nah, kalau Bang Wahidin sih katanya dia punya ilmu katanya bisa ngobatin orang sih iya mungkin ya tapi paling hanya bisa menerawang apa punya apa, kasih dengan poin tapi kalau menerawang nggak tahu bisa apa enggak ya Iya, iya. beda-beda mas ya antara menerawang dengan komunikasi dengan gue itu orangnya beda-beda apa apa semua pasti bisa kalau yang punya six sense gitu Winda 6 Ya komunikasi sih bisa. tapi kalau menerawang nggak belum tentu bisa. Tergantung ya, tergantung dia. Nah, Ada yang tergantung ininya, levelnya ya, apa Nesmo tergantung levelnya. oh Sampai level mas, kan masing-masing ketajaban kan beda-beda. beda ya. Mm-mm. Tapi katanya kalau kalau ilmu menerawang atau termasuk melihat makhluk halus itu kan sebenarnya bisa dipelajari ya atau ininya di apa namanya inderanya ya apa istilahnya Ya eh dibuka itu kan, mata batinnya apa itu mah batasnya tinggal dibuka juga bisa semua sebenarnya. ya, semua ya. Tapi bukan Semua itu bisa. Ya. berdasarkan keturunan ya dari kakek Enggak dari juga, bapak ya. enggak Jadi ada yang ketutup, ada yang kebuka sebenarnya. ah Mm-mm. Kadang kalau ya intinya kalau dia bisa ngelihat kan berarti itu posisinya makhluk lain lemah gitu kan, hmm, dalam kondisi lemah di hadapan dia. Kalau kelihatan sebenarnya kan sejatinya kan nggak kelihatan. gitu. Mm-mm. Kalau dia ngelihat di hadapan kita berarti posisi dia lemah sebetulnya. Hmm. Iya. Ini kemungkinan yang Mas tahu kalau pendoiran uang suci uang gue itu bakal Mm. gagalnya selain dari sikap serakah tim atau punya niat jelek atau Mm. selain ada mungkin ada gangguan dari apa dari goib-goib gitu ada lagi nggak mas ya selain mungkin Ya, aparat pihak luar ya biasanya itu tujuannya untuk mengadu domba di antara itu. hmm. Kuatnya nih gitu. Oh mungkin ngadu Iya. domba untuk menguji bukan bukan buat menggagalkan pendohiran ya atau gimana Kalau kita nggak kuat bisa jadi gagal. oh iya, iya. Ya, makanya sadar nggak kita gitu loh. Kalau kita sadar di situ akan hal itu, Ah, nah itu kita lulus ujian. Artinya kita berhak untuk oh, mendapatkan iya. itu.
Tapi kalau misalkan yang nggak sadar atau yang nggak lulus ujian itu cuma satu orang, misalkan Rahmat misalkan, tapi yang lain lulus itu tetap bisa bisa dohir, bisa cair ya. Apa gitu? Ya artinya kalau salah satu orang sadar kan bisa mendoakan yang lain juga. Hmm, Jadi kita bisa meredam yang lain gitu. ya. Gitu sih sebenarnya. Ya, kalau Teteh saya yakin beliau nggak terpengaruh. Memang kata Teteh waktu meeting kemarin, saya diuji dengan sakit Pak. Tapi kalau Pak Rahmat, Pak Rom, Bang Wahidin itu diujinya dengan debat, dengan bentrok. Itu wajar kata dia. Ya, nggak? Macam-macam nanti diujinya, tergantung kuat dia lemahnya dari sisi mana gitu. Ya. Oh. Itu. Walaupun uang ini sudah cair, nanti ujian tetap akan ada gitu ya. Kenapa? Walaupun nanti duit itu udah cair nih, udah dipegang sama setiap orang. Sponsor itu ujian itu akan tetap ada nanti untuk semua orang. Iya, makanya itu dibikin komitmen betul-betul bahwa ini untuk kemaslahatan umat. Jadi bukan untuk kekayaan masing-masing sebetulnya. Gitu. Kalau kita buat merdeka, selama memang kita berikan sekian persen sesuai dengan ketentuan itu sah aja ya. Misalkan untuk bangun rumah, untuk macam itu nggak masalah kan, selama kita mengeluarkan hak rakyat itu. Iya. Karena memang kan sebenarnya dulu kan keluarnya dari atas ke bawah, tapi kucuran ke bawah enggak. Makanya ini akan dicoba nanti dari bawah gitu. Jadi pencairannya ini keluarnya dari bawah, jadi biar sejahtera rakyat. Untuk yang uang amanah yang Soekarno itu atau yang uang si goib ini? Semuanya nanti. Semua. Iya. Yang dari sistem itu nanti juga akan larinya ke bawah dulu, baru ke atas. Karena selama ini 7 kepemimpinan ini kan selalu dari atas. Tapi yang netes ke bawah mana? Maksudnya nggak pernah ada. Iya, makanya rakyat nggak pernah makmur kan gitu. Oh, emang semua presiden bisa pernah dapat pernah uang amanah? Iya, dikasih. Jokowi kan dikasih. Semua presiden dikasih, namanya bapak sama anak kan. Bandel tetap dikasih. Oh iya. Iya, tetap dikasih mereka. Cuma dikasih minta lagi, lihat nanti dulu. Gitu. Kamu harus mempertanggungjawabkan yang kemarin dulu gitu. Itu setiap presiden dikasih. Tapi nggak sama media sama rakyat apalagi ya. Cuma bukan uang yang gaib, tapi uang yang di sistem. Oh, sistem. Iya, yang di sistem. Itu masuk ke kantong dia pribadi atau melalui bendahara negara atau BI atau gimana? Oh, Jokowi kan yang minta Sri Mulyani. Oh, Sri Mulyani. Oh. Iya, yang minta. Disuruh. Tapi buat rakyat cuma diselewengkan gitu, dikorupsi. Ya, ada program-program, mereka mengeluarkan proposal biasanya. Nah, jadi SOP-nya tetap perbankan. Jadi ada programnya kamu apa gitu. Nah, oh ya udah nih dikeluarin nanti sekian. Dilihat nanti jalan apa enggak gitu. Oh, kayak yang program itu ya, Pak, yang kartu pintar, pos itu juga untuk itu ya? Nah, itu salah satunya gitu. Selagi itu program untuk kemasan rakyat, berarti itu program yang diminta sama sepuh sebetulnya. Bukan inisiasi dia sebenarnya. Gitu. Itu saya punya program kartu Merdeka Finansial, Mas. Kalau Merdeka Finansial juga sebenarnya itu program. Tapi programnya banyak, bukan cuma kefakiran atau anak yatim, tapi ya bangun masjid, bangun pesantren, ya rumah tafid, macam-macam lah ya, jembatan, rumah sekolah gratis dan seterusnya. Cuma itu kemasannya Merdeka Finansial. Dalam sistem aja nanti berarti. Ya sebenarnya itu dari uang suci aja, kalau satu gudangnya aja misalkan nggak berubah gitu, tetap 1.600, itu sebenarnya udah bisa jalan itu proyeknya, programnya. Apalagi kalau sampai 17 gudang ya, wah masa kalau udah mungkin rakyat udah sejahtera lah, mungkin kalau pembagiannya itu sesuai dengan amanah dari gudang gitu ya, sesuai dengan peruntukan buat rakyatnya lah. Teteh kan juga sudah setuju 30% rakyat. 30% itu kata Teteh disisihkan dulu
Iya, iya. Tapi langsung bisa dibagikan ke semua pihak termasuk ke sponsor. Nah, nanti yang rakyat itu akan dibagikan. Ini kan momennya pas mau pilpres nih Mas. Jadi Iya. beliau akan mendukung satu capres. Katanya sih berdasarkan YouTube TT itu inisialnya Go kan. Nggak tahu Mm-mm. Ganjar Pranowo, nggak tahu Prabowo, nggak tahu siapa. Pokoknya masih dirahasiakan sih sama Teteh. Mm-mm. Kita tetap sponsor nanti akan dilibatkan. Nah itu duit Iya. bukan ke capresnya, tapi duit itu dibagikan ke rakyat yang mendukung capres itu melalui Mm. BLT atau sebagai sembako atau apa. Pokoknya Iya. kita nggak ngasih ke capresnya, cuma kan Mm. dengan membantu rakyat yang mendukung si capres itu, berarti kan dia akan Mm. terpilih jadi presiden kan, kok semakin banyak yang kita bantu gitu kan. Iya, iya, iya. Kata Teteh sih, termasuk AA bilang udah 90% dijamin ini bakal terpilih kata kata AA gitu. Gitu. Wanginya agam. Nah, sampai Iya. sekarang tuh masih dirahasiakan, cuma itu memang 30% sudah nanti begitu cair langsung disisihkan. Jadi Iya. semua kita termasuk peninti dan sponsor itu langsung bisa dibagikan, langsung bisa menerima uang itu tanpa menunggu uang itu dicairkan dulu yang 30% Mm. atau mungkin bertahap, tapi Iya. tetap itu disisihkan supaya Mm. tidak mungkin ya. Dan memang harus jelas 30% ya nggak boleh kurang gitu kan. Jadi Iya, iya. dipotong dulu 30% disisihkan baru 70% di rata dijatin gitu kata Teteh. Iya, iya. Masuk dari ke sponsor ya sesuai dengan secara sesuai dengan kontribusi masing-masing gitu kan. Mm. Ya itu teknisnya saya juga belum tahu sih, dan memang sampai sekarang kita belum tahu nilai yang bakal cair berapa, ya mungkin nanti Iya. ya baru ketahuan kali ya. Iya, itu perlu dimusyawarah nanti teknis sih sebenarnya. Nah, tapi secara teknis sih kita udah bilang ini semua nanti bisa masuk rekening Mm. yang udah punya rekening masing-masing, entah di minimal 3 lah ya. Kalau BJP kan belum tentu semua sponsor punya, paling hanya di Jawa Barat Yang Jawa Barat aja. mungkin Iya. dia udah bikin. Tapi kalau belum bikin nanti bikinin sama Teteh. Makanya suruh Mm. kumpul di Bandung. Jadi saya usulkan sama sponsor sih bisa punya nggak punya dipaksakan harus bisa datang karena kan kepentingannya Iya, iya. banyak gitu loh buat mereka juga gitu kan. Iya. Memang enak sih nggak keluar biaya, tapi kan daripada nunggu cemas gitu takut nggak Iya, dapat atau iya. gimana, mendingan datang ke Teteh gitu kan, datang ke Bandung gitu maksudnya. Bener, sekalian silaturahim lah ya. Iya, sekarang suasananya juga kan bisa tanya jawab langsung, bisa langsung buka rekening. Jadi kan otomatis mereka langsung dapetin hasilnya di saat itu, nggak usah nunggu-nunggu sampai uang rekening itu masuk. Kalau langsung misalkan satu orang dapat 100 M langsung masuk 100 M kan nggak mungkin. Kata Teteh maksimal 50 M sih ya. Ya, Mm. nggak Mas, kata Teteh maksimal transfer tuh 50 M ya satu hari satu orang. eh Bisa dikondisikan sih sebenarnya, sama kalau sudah ini bank bisa Ah, dikondisikan, ah. bisa dikondisikan. Ya kan Mas masih kerja di vendor BCA Mas ya, Mas Dwi ya. Mm-mm. Ya kan kalau namanya bank kan semua bisa diatur, apalagi kan mereka mau dapat kan ya uang besar pasti Iya. kan seneng lah ibaratnya daripada dia nyari nasabah door to door gitu istilahnya kan. Ini kan sekali nasabah langsung gurita gitu kan, langsung paus gitu kan. Bukan Iya, nasabah bang, paus. uang fisiknya udah sedikit ini, oh bang. Ketik. Makanya kalau dapat uang fisik seneng dia. Iya, makanya malah yang ada Teteh bisa dikasih bonus macam-macam gitu kan, karena kan semuanya dipercayakan walaupun dibagi 4 bank ya. Tapi Iya, dengan itu mereka dapat uang seger, bisa nanti dapat keuntungan ngasih kreditor lebih gampang, mungkin syarat lebih lunak gitu kan, dapat fee dari situ kan, apa dapat iya, keuntungannya dari justru bank kan dapat untungnya dari pengaju yang kreditor itu kan. Kalau dari iya, betul. kreditor kan malah dia kan ngasih bunga, ngasih bunga ke para nasabah kan, Iya, walaupun uang besar tapi kan tetap harus dimanage dengan baik kan. Kita juga makanya saya iya. bilang kalau bisa